Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pada maghrib hari ini, pada malam hari ini, dengan senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita beserta keluarga, dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita rindukan, dan Rasul yang sangat kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang ada pada majelis channel YouTube Taman Surga ini termasuk orang-orang yang besok dianggap sebagai umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang besok mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu kembali dengan kami pada video channel YouTube Taman Surga. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik. Siapa yang mau kaya di dunia dan di akhirat? Begini caranya. Ada sebuah cara yang disampaikan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Nah, sebelum kita menyimak kisah mengenai sahabat Anas radhiyallahu anhu dan mengetahui bagaimana cara supaya kita bisa menjadi kaya di dunia dan di akhirat, maka silakan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel ini, langsung saja klik tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Kemudian tekan tombol lonceng di sebelah kanan dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Dengan demikian, maka insya Allah Anda tidak akan ketinggalan video-video terbaru yang kami upload atau kami update secara berkala setiap hari. Kepada yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, kami doakan mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan dalam rezeki, dan juga kecukupan dalam setiap kebutuhan kita sekeluarga. Amin Allahumma amin. Jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, 100% tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda. Amin Allahumma amin. Baik sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, ada sebuah cara atau amalan yang kalau kita istiqomahkan, kalau kita percayai, kalau kita imani, kemudian kita lakukan dengan niat lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala, maka insya Allah kita akan dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang kaya di dunia dan juga di akhirat. Barang siapa yang hari ini sudah dianugerahi kelebihan rezeki menjadi orang yang kaya, maka dengan mengamalkan amalan ini, dia pun juga akan kaya di akhirat. Lalu bagi sahabat channel YouTube Taman Surga yang hari ini belum kaya, ibaratnya rezeki masih pas-pasan saja, maka kalau sekarang kita belum kaya, ada kesempatan bagi kita untuk menjadi orang yang kaya, orang yang viral besok ketika di langit, besok ketika di akhirat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ini. Nah, mari sahabat channel YouTube Taman Surga, kita lihat bagaimana cara supaya kita menjadi orang yang kaya di dunia dan di akhirat, dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Thallah radhiyallahu anhu adalah orang Ansor yang paling kaya
dengan kebun kurma di Madinah. Di antara harta yang paling dicintainya ialah kebun kurma Bairuha. Kebun ini letaknya menghadap Masjid Nabawi di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memasukinya dan minum dari airnya yang bersih. Anas melanjutkan, ketika turun ayat, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Thalhah radhiyallahu anhu datang kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Padahal, hartaku yang paling aku cintai ialah kebun Bairuha. Maka, kebun itu kusedekahkan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mengharapkan kebajikan serta simpanannya, atau dalam kurung ini maksudnya pahala ya, di sisi Allah. Karena itu, gunakanlah kebun itu wahai Rasulullah sebagaimana petunjuk Allah kepadamu. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagus, itulah harta yang banyak memberi keuntungan. Itulah harta yang banyak memberi keuntungan. Aku telah mendengar apa yang engkau ucapkan, dan aku berpendapat bahwa sebaiknya kebun itu engkau berikan kepada kerabatmu sebagai sedekah. Abu Thalhah radhiyallahu anhu berkata, aku akan melaksanakan petunjukmu wahai Rasulullah. Kemudian Abu Thalhah membagi-bagikan kebun Bairuha kepada kerabat serta anak-anak pamannya. Muttafaq alaih. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama sekali tidak akan bisa sampai dan tidak akan bisa menuju kepada kebajikan yang sempurna, kepada kebaikan yang sempurna sebelum kita menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, berarti yang kita cintai. Nah, harta yang dicintai itu orang kaya punya, orang yang sedang-sedang juga punya, termasuk orang miskin juga punya. Jadi orang kaya mungkin misalnya kalau kita misalnya ya, orang yang kaya misalnya punya 10 perusahaan. Kemudian dari 10 perusahaan itu ada satu perusahaan yang profitnya paling banyak, yang omsetnya paling tinggi, yang keuntungannya paling besar. Maka sesungguhnya harta yang paling dia cintai adalah perusahaan yang paling maju ini. Kalau dia belum menyedekahkan hartanya ini, maka disampaikan tadi Allah berfirman bahwa kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna. Sama halnya dengan kita. Misalnya kita memiliki sepeda motor jumlahnya 2. Kemudian kita memiliki sepeda motor yang paling bagus, yang paling kita senangi. Nah, itulah yang akan menguji keimanan kita. Kita mau menyedekahkan itu atau tidak, berani atau tidak, kan begitu. Termasuk mohon maaf orang yang mungkin belum punya. Pak Nafis, saya ini ya yang saya punya satu-satunya, sudah tidak punya harta yang lain kecuali ini. Kemudian menunjukkan cincin pernikahannya atau cincin kawinnya.
Satu-satunya yang dia punya saat ini, satu-satunya harta yang paling berharga bagi dia saat ini, yang dia punya adalah cincin kawinnya itu. Berarti yang paling disukai ini akan menjadikan kebajikan yang sempurna jika disedekahkan. Nah, ini tidak mudah ini. Ini tidak mudah, tetapi kita harus berusaha, kita harus belajar, dan kita harus memahami bahwa ini adalah perintah dari Allah. Perintah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian telah dicontohkan atau diberikan teladan dari salah satu sahabatnya Nabi yang bernama sahabat Abu Tolah. Nah, mudah-mudahan hari ini kita memahami ilmu ini. Mudah-mudahan hari ini juga kita diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Kalau hari ini belum bisa mengamalkannya, minimal kita sudah tahu ilmunya, kita sudah memahami bagaimana caranya, supaya kita bisa menjadi orang kaya di dunia dan di akhirat. Maka caranya adalah begini: menyedekahkan, menginfakkan sesuatu yang paling kita cintai. Nah, jadi kalau misalnya dompet kita sekarang isinya ada 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, kemudian ada 5 ribuan, ada 2 ribuan, dan receh-receh. Kemudian kita berada di masjid atau tempat-tempat yang lain, muterlah kotak infak datang, kelinting, kelinting, kelinting. Ketika kita harus memilih dari harta kita yang ada di dompet, mana yang harus kita pilih? Bersyukurlah kita jika kita diberikan hidayah, diberikan kemudahan untuk mengeluarkan pecahan yang berwarna merah yang 100 ribuan itu. Tetapi kalau kita masih ragu-ragu, waduh, ya janganlah yang 100 ribu lah, nanti yang 50 ribu saja. Itu juga tidak apa-apa. Mohon hidayah sama Allah, mudah-mudahan kita dikuatkan batinnya, dikuatkan ilmunya untuk bisa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini secepatnya. Nah, termasuk ini juga, kisah ini juga termasuk saya sedang menasehati diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua termasuk hambanya Allah yang senantiasa dicintai Allah, dan sebagai umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang besok pada hari kiamat diberikan syafaat. Amin Allahumma amin. Baik sahabat channel YouTube Taman Surga, saya kira cukup sekian dulu. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan. Maka itu